tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini penting sebagai penyemangat ya. Wala tahinu wala tahzanu. Ya. Dan ini ayat ini juga berlaku untuk hari ini kita. Ya. Ketika kita dilanda musibah hari ini ya, wala tahinu, janganlah kalian merasa hina. Ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Dalam kondisi apapun kita hari ini, kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita tetap berada dalam keadaan a'launa, tinggi. Ya, walaupun kaum muslimin terpuruk kalah dalam perang Uhud ini, tapi Allah mengatakan antumul a'launa, kalian tinggi. Tapi dengan syarat in kuntum mu'minin. Jadi yang membuat seseorang itu mulai di sisi Allah SWT bukan kalah dan menangnya dalam sebuah peristiwa. Ya, bukan kalah dan menang dalam sebuah peristiwa, tapi kemana kita berpihak ketika pertikaian itu terjadi. Nah, jadi andai terjadi as-sira' bainal haq wal batil gitu kan, peperangan antara al-haq dan batil, antara dua kubu nih ya, maka di sisi Allah ya, kemuliaan itu bukan orang yang menang dan bukan orang yang kalah, tetapi di mana kita berpihak ketika peperangan itu terjadi ya. Karena itu baginda Rasulullah SAW memuji dan bahkan melarang ya, membunuh semacam burung as-surat gitu ya, dalam hadis semacam burung apa ya, mungkin burung pipit, burung yang kecil sekali seperti burung gereja begitu. Mengapa? Karena ketika Namrud ya, dan sekutu-sekutunya pada waktu itu membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dia membawa tetesan-tetesan air di paruhnya yang sangat kecil dan meneteskan ke api, membantu memadamkan api. Tapi apalah daya, tetesan air tidak akan mungkin bisa memadamkan api itu. Tapi yang dinilai apa? Keberpihakannya, bahwa dia berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan sebaliknya ya, dalam riwayat dari Ummu Syuraik itu dikatakan ya, bahwa kata beliau, baginda Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk membunuh al-wazakh ya, sejenis cicak, sejenis, saya sampaikan karena ada yang mengatakan tidak persis artinya cicak gitu ya, tapi sejenis cicak lah ya, diperintahkan untuk membunuh cicak. Mengapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ya, sejenis cicak ininya yanfuhu, dia meniup api tersebutnya supaya semakin besar. Artinya apa? Binatang sejenis cicak yang disuruh oleh Rasul untuk dibunuh ini ya, dia berpihak kepada Namrud. Padahal apalah arti tiupannya, enggak ditiup pun api itu tetap akan membesar dan membakar ya, tapi di mana kita berpihak? Nah, di mana kita berpihak itu yang paling penting. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Teman-teman, Allah SWT kembali mengatakan am hasibtum. Ayat ini menarik. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Luar biasa. Ya. Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannata, bisa masuk surga? Jadi jangan kira gampang masuk surga itu. Ya. Jadi sebelum apa? Ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah SWT belum mengetahui di antara kalian orang-orang yang berjihad, ya, wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang itu beriman begitu saja, ya, tapi akan ada ujian-ujian. Ya. Dan ujian itu, teman sekalian, ya, macam-macam. Ada ujian ya, bersifat ya, kekayaan, jabatan, kemiskinan, penyakit tak sembuh-sembuh, ini ujian. Dan satu hal kaidahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seorang hamba kecuali atas dasar kemampuan hamba tersebut. Jadi yakinlah, sebesar apapun ujian, maka Allah akan memberikan ujian hanya atas kemampuan kita. Makanya orang-orang itu, teman sekalian, ujiannya itu beda-beda. Ada orang yang diuji dengan penyakit tidak sembuh-sembuh, tapi dia sabar. Ya. Jadi Allah itu akan menguji, ini lebih dahsyat lagi, sesuai dengan kelebihan. Ingat, ya, Allah tidak akan menguji kekurangan hamba, kelemahan hambanya, tapi Allah akan menguji dari titik apa? Dari sisi kelebihannya. Ini orang bisanya apa?
seperti kita lah, nggak mungkin seorang guru gitu kan akan menguji muridnya ya, yang tidak pintar renang, diuji renang enggak. Justru yang pintar renang itu yang diuji, gitu kan? Kalau nggak bisa renang, apa yang bisa diuji kalau nggak bisa apa-apain? Ya. Nah Allah juga demikian. Allah itu akan menguji seorang hamba sesuai dengan kelebihannya. Kelebihannya apa? Itu diuji. Makanya kalau teman-teman sekalian wajahnya pas-pasan, tidak seganteng Nabi Yusuf alaihissalam ya janganlah berharap diuji dengan wanita yang cantik. Nggak mungkin gitu ya. Jadi orang ganteng itu ujiannya apa? Wanita cantik. Nabi Yusuf alaihissalam itu ganteng, ujiannya ya wanita cantik. Jadi kalau orang yang miskin gitu kan, sengsara dalam sisi ekonomi, ya jangan juga berharap diuji dengan kekayaan berlimpah gitu kan. Ujian ahli medis, tenaga medis itu ujiannya apa? Ujiannya kesehatan dan seterusnya. Allah akan menguji seorang hamba dengan kemampuan. Orang yang sabar luar biasa, maka ujian juga ujian kesabaran. Saya suka memperhatikan dan satu sisi bersyukur melihat ada beberapa teman kita, saudara kita yang ujiannya luar biasa. Karena kita harus mengelus dada dan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Ya. Coba kalau saya diuji dengan ujian mereka, belum tentu kita sabar. Belum tentu kita bisa menerima, tapi dia bisa. Ya, karena Allah berikan kemampuan. Ya. Berikutnya ayat 143. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ini ayat luar biasa. Kata Allah. Ya. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta. Jadi sebelum perang Uhud itu teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat Nabi yang memang berkeinginan mau mati syahid. Maka kata Allah, walaqad kuntum tamannawna al-mauta. Sungguh kalian telah berharap, ya, bercita-cita al-maut, mati syahid sebelum berangkat itu. Saya sebut misalnya ada seorang tokoh namanya Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh, Al-Ansari, orang Madinah. Dia punya anak 3 atau 4. Ya. Udah besar-besar. Dan berangkat semua ke medan perang. Berangkat dalam pasukan kaum muslimin menuju Uhud ini. Dia sudah tua. Amr bin Jamuh ini sudah tua. Kakinya pincang, cacat. Secara syar'i, ya, Amr bin Jamuh ini, ya, sangat dibolehkan untuk tidak ikut perang. Pertama, udah tua. Uzur syar'i. Cacat kakinya juga menyebabkan dia boleh tidak berangkat perang. Yang ketiga, dan ini penting juga. Sudah ada wakilnya 3 orang anaknya berangkat ke medan perang. Boleh dia nggak ikut, tapi dia ngotot. Saya pengen ikut. Saya ingin menjejakkan kaki saya ini ke surga. Saya ingin menjejakkan kaki saya yang pincang ini ke surga. Dan berangkatlah dia. Dan di antara 70 syahada itu, dia yang meninggal. Jadi memang dia pengen itu. Dan Allah mengabulkan. Makanya kata Allah apa? Walaqad kuntum tamannawna al-mauta ya. Min qabli an talqaw, sebelum ketemu musuh, ya, faqad ra'aitum. Dan sekarang kalian sudah melihatnya. Terus mau ngapain? Kan pengennya begitu. Abdullah bin Jahsh, ya, yang terbilang iparnya Rasulullah karena dia punya saudari namanya Zainab binti Jahsh. Nah ini Abdullah bin Jahsh datang ke medan peperangan, di pinggiran medan peperangan Uhud, ya, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu, ya, dia berdoa di pinggir Uhud. Di sampingnya berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perang. Kata Abdullah bin Jahsh ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, madza da'auta? Tadi barusan ente doa apa? Barusan doa apa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam peperangan ini saya dipertemukan dengan, ya, seorang musuh yang besar, tinggi, galak. Ya, dan saya melawannya, bertarung dengannya, dan saya menang. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa anta, kata Sa'ad kepada Abdullah bin Jahsh ini, ente doanya barusan. Kan sama-sama doa, menyatakan keinginan masing-masing. Kata Abdullah bin Jahsh apa? Saya juga berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertemukan saya dengan orang yang besar, tinggi, galak dalam perang ini, dan kami bertarung, lalu dia membunuh saya.
memotong telinga saya, memotong hidung saya. Dia pengen mati syahid, berharap mati syahid. Kata Allah tadi, walaqad kuntum tamannawna al-mauta. Dan usai peperangan, di antara 70 syuhada Uhud itu, tergeletak jenazah Abdullah bin Jahash. Dan apa yang terjadi di jenazahnya persis seperti doanya. Dia meninggal dalam keadaan kupingnya terpotong, hidungnya juga terpotong dan sesuai dengan keinginan. Nah, maka kata Allah SWT menghibur, enggak usah galau, enggak usah bersedih. Toh ini bagian dari cara Allah SWT mengabulkan doa sebagian dari kalian, ya, agar mengambil sebagian mereka dan sebagai syuhada. Ya. Kemudian tauji ilahi lagi, Allah SWT memberikan nasihat kepada mereka lagi dengan kalimatnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kita telah sebentar ayat ini terus sekalian karena ini penting dan luar biasa ya. Kata Allah SWT, wa ma Muhammadun, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Jadi dalam perang ini, sebagaimana disampaikan di awal, ada beberapa orang yang sepertinya tidak yakin, nggak bisa nerimo. Ya, kok kita bisa kalah? Padahal Nabi kan bersama kita. Kita ini orang benar, kok bisa kalah? Ya. Dalam konteks hari ini juga mungkin kita berpikir demikian. Kok bisa kalah sih? Kita kan didoakan oleh banyak ulama. Di belakang kita ada ulama-ulama dan mereka mendukung kita. Kok bisa kalah? Silakan terjemahkan kata-kata saya ini dalam konteks apapun gitu ya. Tapi yang jelas mungkin kita akan mengalami hal yang sama, punya pemikiran yang sama. Kita merasa benar, kok bisa kalah? Kita merasa soleh gitu kan, tapi ekonominya pas-pasan. Kita merasa sudah rajin sholat tahajud, tapi ekonomi, misalnya kehidupan ekonomi biasa-biasa saja. Maka ya, ketika mereka punya pikiran demikian, merasa bahwa mereka tidak akan kalah padahal Rasul bersama mereka, apa kata Allah SWT? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Yakinlah Muhammad itu SAW, wa Muhammad, dia adalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ada 124.000 nabi yang pernah diutus Allah ke muka bumi ini. Minhum man qasasna, sebagian dikisahkan ada riwayatnya dan sebagian tidak ada riwayatnya. Sebagian diceritakan Rasul itu kisahnya detail, ada juga yang tidak. Ada yang punya nama, ada yang tidak tercatat namanya dalam sejarah, gitu kan? Sudah banyak nabi-nabi diutus, rasul-rasul diutus. Qad khalat min qabli rusul. Afa in mata. Bagaimana kalau seandainya nabi itu meninggal dunia, ya? Afa in mata, ya? Au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan kembali ke agama nenek moyang kamu? Nah, ayat ini teman-teman sekalian kembali menemukan momentumnya ya, ketika Nabi betul-betul wafat pada tahun ke-11 kenabian. Uhud terjadi tahun ke-3 Hijriah ya, ke-11 Hijriah ya, dan Nabi wafat tahun ke-11. Jadi sekitar 11 kurang 3, 8 tahun kemudian ya, ketika Nabi betul-betul meninggal dunia, Nabi betul wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Banyak di antara mereka yang tidak mau menerima, tidak bisa menerima Nabi itu meninggal. Di antaranya Sayyidina Umar. Kata Umar, bahasa yang mengatakan bahwa Muhammad itu meninggal, saya akan penggal leher. Ya kan? Jadi mereka tidak bisa menerima, saking cintai mereka kepada baginda Rasulullah. Maka dalam kegalauan yang massal itu, gitu kira-kira ya, dan ini yang kemudian menyebabkan jenazah baginda Rasul juga agak terlambat dimakamkan karena mereka tidak bisa menerima Nabi itu wafat ya. Maka dalam keadaan gundah gulana seperti itu, datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menyeruak di kerumunan massa, menyelinap masuk ke kamar anaknya Aisyah, menyingkapkan kain yang menutupi jenazah mulia Rasulullah, mencium wajah Rasulullah, dan kemudian mengatakan, betul-betul Nabi ini sudah meninggal dunia. Ya Muhammad, katanya, engkau betul-betul telah memenuhi janjimu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu dia meninggal, yakin bahwa dia meninggal dunia, nakumullah, yakin Rasul meninggal dunia, maka Abu Bakar segera berdiri di hadapan keramaian orang-orang yang sedang bingung. Kemudian mengatakan, ya, dengan khutbah yang pendek, dengan orasi yang singkat, tapi betul-betul menyentuh. Walaupun suara Abu Bakar tidak selantang, tidak sekeras Umar, tapi kata-kata Abu Bakar sangat menyentuh. Apa kata Abu Bakar?
ayuhan nas. Ya ma'syarul muslimin katanya. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah, ya, fa innallaha hayyun la yamut. Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hilang. Ya. Lalu memantapkan orasinya ini, Abu Bakar Siddiq membacakan ayat ini. Ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Baru mereka sadar. Umar bin Khattab duduk bersimpuh, ya, keringat dingin musuh dari tubuhnya, merasakan bahwa seolah-olah air ini yang berturun saat itu juga. Padahal sudah lama turun. Langsunglah begitu taujih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini, kepada orang-orang yang kala ini, ya. Terakhir kita pungkas, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sisanya teman-teman nanti bisa telaah sendiri, ya. Ayat 145, ya. 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Ini kaidah penting. Dan ini menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah suatu jiwa antamut, meninggal dunia, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjal, pada kitab yang sudah ditentukan. Makanya ada benarnya kalau ada yang berprinsip hari ini, udahlah nggak usah begitu takut dengan virus corona. Kalau mati ya mati aja gitu ya. Ini benar gitu ya. Nanti ada yang prinsip lagi, kan sudah ada takdirnya. Walaupun kita kelayapan kemana-mana, ya, kalau nggak takdirnya nggak kena virus ya aman-aman aja. Ya. Kok tega-teganya kita sampai nggak sholat di masjid gitu kan? Nanti kalau meninggal ya meninggal aja. Ini benar. Tapi dia lupa satu kaidah, bahwa selain percaya kepada takdir, ya, bahwa semua kita akan meninggal atas izin Allah. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, tidak ada musibah apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Tapi ada satu hal kaidah yang jangan lupa. Apa itu? Ya, kita diharuskan untuk melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Bahkan ikhtiar ini penting gitu kan, semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, Allah, kata Umar bin Khattab, tidak akan pernah menurunkan zahaban. Ya, langit tidak akan yumtiru zahaban, tidak akan menurunkan emas dari langit. Tapi kita harus berusaha. Bahkan andai kita tahu besok hari kiamat, kita tahu nih besok hari kiamat, dan di tangan kita ada biji, ya, yang harus ditanam, maka tanam. Nah, apalagi sekarang, ya, kita harus usaha maksimal agar terhindar dari virus itu. Bahkan dalam banyak hadis, ya, Rasul memberikan guidance kepada kita terkait ikhtiar ini. Apa kata Rasul? Firro minal juzam, ya, larilah dari penyakit menular. Hindarilah penyakit menular. Ya, firaruka minal asad. Atau dalam redaksi yang lain, kama tafiru minal asad. Kama tafiru minal asad. Larilah, ya, menghindarlah dari penyakit menular sebagaimana engkau menghindar dari singa. Gimana kalau ada singa? Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, kita nggak usah takut dengan virus corona ini. Kenapa? Ini kan juga makhluk Allah. Iya, makhluk Allah gitu kan. Tapi Allah itu punya kaidah yang diberikan kepada siapapun yang hidup. Ya. Jadi di dunia ini itu ada kaidah, ya, sunnah alam gitu kan, sunnatullah gitu kan, yang menimpa siapapun, mau beriman mau enggak, rajin sholat mau enggak, sama. Misalnya api itu panas, mau dipegang oleh orang beriman, mau dipegang oleh penjahat, mau dipegang oleh orang yang enggak pernah sholat sama sekali, sama ya panas juga. Nanti ada pengecualian, ini namanya mujizat. Saya Nabi Ibrahim enggak panas, itu tidak berlaku umum gitu kan. Tapi secara umum api itu panas. Harimau gitu kan, dalam contoh tadi harimau itu ya makhluk Allah gitu kan. Ada harimau dilepas, oh saya kan rajin tahajud, rajin sholat, ini makan juga sama harimau. Virus ini juga begitu. Kita jangan sombong mentang-mentang rajin sholat, rajin tahajud, saling sholat berjamaah, kemudian aman dari virus ini, ya enggak. Tidak ada jaminan, ya. Kecuali atas izin Allah. Ini sudah bicara lain, ini tidak. Kita harus maksimal sebisa yang kita lakukan, teman sekalian. Dan ikhtiar ini bagian dari sunnatullah. Kita dianjurkan untuk berusaha. Ya, semaksimal mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Tapi tetap punya kaidah. Wa ma kana lana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nutihi minha. Barang siapa yang pengen thawabad dunya, ya, pahala dunia, kenikmatan dunia, nutihi minha. Wa man yurid thawabal akhirah nutihi minha. Dan siapa yang pengen pahala akhirat, maka akan kami berikan. Wa sanajidis syakirin. Dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Makanya musibah ini teman sekalian sebagai closing penutup karena sudah 8:55 menit ya. Ini adalah cara Allah SWT menguji kita. Dan kita pastikan ketika musibah ini hadir ya, kita harus mendapatkan manfaat. Bukan keuntungan dunia dengan jualan masker. Bukan keuntungan dunia dengan jualan hand sanitizer, walaupun itu boleh-boleh saja. Itu keuntungan dunia yang remeh, kecil sangat. Ya, bukan jualan APD ya, atau jualan pakaian hamzat, ya, pakaian kostum dokter-dokter ketika merawat pasien terkena COVID ini misalnya. Bukan, itu keuntungan dunia yang sangat sedikit. Boleh-boleh saja, tapi jangan hanya itu. Musibah ini harus menambah pahala kita. Musibah ini harus menambah kebaikan kita. Musibah ini harus ya, membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Makanya ingat, insya Allah segera musibah ini berakhir, ya, akan ada perubahan dalam diri kita insya Allah. Akan ada orang yang hafalan Qur'annya nambah. Karena kelamaan di rumah. Akan ada orang yang melahap puluhan buku yang dia baca. Akan ada orang yang menghatamkan sekian kali Al-Quran. Akan ada orang yang terbiasa jadi imam. Selama ini nggak pernah jadi imam, ketika wabah ini di rumah saja bersama dengan keluarganya ya, jadi imam. Selama ini nggak pernah jadi imam gitu kan. Akan ada orang yang bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya insya Allah. Alumni virus corona namanya. Dan kita semoga termasuk orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya, dan sebaliknya, bukan bertambah keburukan. Baik teman sekalian, tersisa 3 menit dari jam 9, walaupun Zoom ini saya setting sampai 9.15, aman insya Allah ya. Kita sisakan waktu untuk diskusi, tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa dengan 3 cara. Pertama, ketik pertanyaan di YouTube, ya, di link YouTube, yang di sini yang komentar sudah sangat banyak ya, dari Bandung ya, hadir, ya, kemudian dari Ciparigi juga banyak. Kemudian ya silakan menulis pertanyaan di kolom chat, live chat di YouTube ya, atau bisa juga lewat Zoom group chat ya. Dari sekarang ya dipersilakan, atau pengen langsung ya, lambaikan tangan Anda dan katakan saya tidak sanggup lagi. Oh enggak ya. Bahwa ingin bertanya, di suaranya ya dibuka, unmute ya, supaya bisa keluar. Dipersilakan ya teman-teman yang dari Cikarang mungkin ya, Kang Nasi Uluan dan teman-teman, atau dari LP Pembogor juga dipersilakan ya. Baik, sambil menunggu sudah ada yang masuk di YouTube ya. Oh, mana tadi ya? Oh, ternyata dihapus lah ya. Tadi sudah muncul, silakan diketik ulang ya bagi yang ingin bertanya. Kalau ada pertanyaan, kita ada waktu sampai 5 atau 10 menit di depan. Kalau ada pertanyaannya, monggo dipersilakan. Ya. Oh iya, Ustadz, saya ingin bertanya, diuji bukankah dengan kelemahan? Misal orang yang mudah marah, emosian, diuji kesabarannya agar ia terus memperbaiki diri hingga akhirnya bisa sabar. Saya ulang lagi, Assalamualaikum, ingin bertanya, diuji bukankah dengan kelemahan? Misalnya orang yang mudah marah atau emosian, diuji kesabarannya agar ia terus memperbaiki diri hingga akhirnya bisa sabar. Ya, begini, yang saya maksud dengan diuji dengan kelebihan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan kesanggupan yang kita miliki, ya, dengan kesanggupan yang kita miliki. Jadi Allah tidak akan menguji dengan apa yang kita tidak punya, dengan kekurangan kita. Kita nggak punya apa-apa, nggak mungkin diuji. Ya. Jadi konyol gitu kan, kalau ada orang pincang gitu kan, diuji supaya lari. Enggak, kelemahannya kan pincang. Nggak mungkin orang pincang itu diuji Allah supaya diuji dengan lari gitu kan, tes lari. Enggak. Ya. Orang buta gitu kan, mohon maaf, orang buta kan kelemahan. Terus diuji apa? Diuji suruh baca dengan huruf biasa, bukan braille. Itu kan nggak mungkin. Allah tidak. Allah itu menguji dengan apa yang kita punya. Dengan
orang yang pintar matematika misalnya kelebihan, maka ujian yang benar ya diuji matematikanya. Jangan orang jago matematika diuji dengan bahasa Inggris misalnya, itu nggak adil, nggak adil. Ya. Jadi seorang itu diuji dengan apa yang dia punya, gitu kan? Tidak akan diuji dengan apa yang tidak dia punya. Ya. Tadi contohkan misalnya orang yang mudah marah, emosian gitu kan? Sebenarnya dia punya stok sabar gitu kan, dan itu harus dimunculkan, maka diuji oleh Allah SWT. Maka perhatikan teman-teman sekalian di sekitar kita, tetangga kita atau siapapun, mereka yang mendapatkan ujian luar biasa ya, kita perhatikan. Ya. Misalnya ada orang yang diuji dengan apa misalnya, anaknya ini contoh saja ya, saya tidak menyebutkan siapapun, anaknya sakit terus gitu kan, dan usut punya usut, dia memang orang yang sabar mengurus anaknya, lebih banyak di rumah gitu kan. Tapi tengoklah ada orang yang agak sibuk di luar misalnya dan jarang di rumahnya misalnya dalam kondisi normal ya, anaknya sehat-sehat seger-seger. Kebayang oleh kita kalau dibalik gitu ya, orang yang sibuk di luar rumah mencari nafkah dan bekerja tadi itu ya, anaknya sakit terus, repot dia gitu kan. Jadi sekali lagi ya, bercermin misalnya Nabi Ayub itu apa? Orang yang sangat sabar, disebutkan oleh Allah, sabar luar biasa. Maka ujiannya apa? 2/3 hidupnya diuji dengan kesulitan, sakit, ditinggal keluarganya, istrinya juga meninggalkan. Ini ujiannya gitu kan. Nah, siapa lagi? Nabi Sulaiman itu apa? Orang yang kaya. Bahkan sebelum lahir udah jadi orang kaya gitu kan, karena bapaknya Raja Daud, orang kaya, punya jabatan. Diuji Allah dengan harta berlimpah. Maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ya, ini adalah kelebihan utama dari Tuhanku. Ya, untuk mengujiku ashkur am akfur. Ya, bersyukur atau kufur. Dan dia berhasil melewati itu. Ya, dia berhasil melewati hal itu. Baik, jadi yakinlah ketika Allah SWT menguji kita teman sekalian, maka Allah akan menguji kita dengan apa yang kita miliki, dengan kesanggupan kita untuk melewatinya insya Allah. Monggo, ada lagi silakan. Kita kalau tidak ada kita cukupkan. Oke, baik. Ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Semoga Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Mohon penjelasan terkait ayat dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup. Iya ya. Jadi dalam banyak ayat disebutkan bahwa orang-orang yang meninggal itu ya, syahid itu ya, disebutkan oleh Allah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun dalam keadaan diberikan rezeki. Dikaruniakan rezeki. Apa maksudnya? Ada dua penjelasan teman-teman sekalian. Pertama, penjelasan dari aspek bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan kemudian dimakamkan ya, dan sebelum bermangkit di alam barzakh ya, sebenarnya dia mengalami kehidupan. Ya, makanya kita dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada disebut dengan apa? Ada disebut dengan siksa kubur. Dan orang-orang yang mulia mati syahid tadi, ketika dia berada dalam pindah ke alam barzakh, dia sebenarnya seperti orang yang hidup. Ya, dia menikmati keindahan-keindahan dan anugerah Allah SWT sampai menunggu nanti datangnya hari kiamat. Dia hidup sebenarnya dan menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka di alam barzakh. Atau makna yang kedua ya, bahwa para syuhada itu betul-betul tidak mati, bahkan dia hanya pindah ke alamnya. Bahkan kita temukan dalam banyak kesaksian jenazah mereka pun tidak sanggup dimakan oleh tanah. Ya, ada riwayat mengatakan entah di tahun keberapa, tapi jauh setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan para sahabat lainnya meninggal dalam perang Uhud tersebut ya, di era pemerintahan Bani Umayyah ya, wilayah Uhud itu pernah banjir. Oh, banjir besar. Hujan lebat ya. Nah, terangkatlah beberapa jenazah. Dan di antara jenazah-jenazah itu ya, ada yang terbelah dadanya dan masih belum kering darahnya. Dan mereka yakin itu ada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya gitu kan. Sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya. Tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya jenazahnya dan seolah-olah mereka hidup. Yurzaqun di sisi Allah SWT. Begitu kira-kira, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kita kembali ke YouTube, ada pertanyaan.
Baik, tidak ada teman sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian Nasihat Nabawiyah pada pagi hari ini. Dan sebagai informasi tambahan bahwa semasa Ramadan ini ya, saya dan kawan-kawan ya membuat gerakan peduli dakwah. Kita menghidupkan kajian-kajian online ya, kemudian memberikan honor salary kepada para ustadz yang terdampak wabah ini, dan kita juga mengumpulkan donasi ya. Karena itu teman-teman yang berada di mana saja ya, silakan cek YouTube kami ya, dan ada juga informasi-informasi yang kami share lewat grup-grup WhatsApp dan Telegram ya, atau di Facebook insya Allah ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, dan berharap musibah wabah ini segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal insya Allah. Jazakumullah khair jaza atas perhatian dan kebergabungan teman-teman dalam acara kita ini. Kita sama-sama tutupkan acara ini dengan baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, bagi teman-teman yang tidak bisa menyaksikan dari awal, silakan cek di YouTube, ada rekamannya insyaallah di akun Gerakan Peduli Dakwah. Ya, silakan, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Dari saya cukupkan. Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.